Serikat buruh juga berunjuk rasa di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap akan merampas hak mereka. Serikat buruh yang tergabung dalam Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan aksi unjuk rasa di dekat pelabuhan guna menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Massa menilai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja cenderung dipaksakan di tengah situasi bangsa yang masih dilanda pandemi COVID-19. Adapun beberapa poin tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi unjuk rasa ini mulai dari masalah pesangon hingga tenaga kerja asing. Tentu tuntutannya ini agar UU Omnibus Law segera dicabut karena keputusannya ini tidak melibatkan semua komponen terhadap buruh. Itu satu. Lalu yang kedua, urgensinya apa? Ngoyoh sampai di tengah pandemi tetap mengesahkan. Ini kan kepentingannya datang seolah-olah investor untuk mempermudah. Tapi faktanya bukan itu. Yang menjadi persoalan bangsa adalah di mana penegakan hukum ini yang belum terjadi. Ini yang menjadi alasan kita. Seharusnya pemerintah lebih punya empati, punya sense of crisis terhadap di tengah situasi bangsa yang sedang dilanda COVID ini. Dan pemirsa, kita sudah tersambung dengan Pangeran Negara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, serta Menia Mutiara di kawasan Pulau Gadung untuk melihat bagaimana jalannya aksi demo buruh pada hari ini. Yang pertama kita akan ke Pangeran terlebih dahulu. Pangeran, apakah aksi buruh sudah dimulai dan bagaimana pantauan Anda? Deta Wilson, sebenarnya sekitar 15 menit yang lalu, Serikat Buruh yang mengatasnamakan dirinya sebagai Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat Tanjung Priok, Jakarta Utara telah membubarkan diri dari lokasi aksi yang sebelumnya dilakukan di dekat Pelabuhan KP3 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Massa mulai meninggalkan lokasi dan bergerak menuju kawasan industri Pulau Gadung dan bergabung dengan rekan-rekannya sesama buruh untuk melakukan aksi kembali. Deta, kendati demikian, ada beberapa poin yang tadi disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh tersebut, dikatakan kepada kami dan juga kepada kawan-kawannya bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan ini merupakan buntut dari sikap pemerintah yang akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sebuah undang-undang pada rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Rapat paripurna tersebut dianggap terlalu terburu-buru, terlalu diam-diam, tidak melibatkan komponen serikat buruh lainnya, dan dinilai Undang-Undang Cipta Kerja tersebut pun merampas hak-hak mereka sebagai buruh. Adapun jika kita tinjau lebih lanjut bagaimana ataupun poin-poin apa saja yang merugikan hak rakyat ataupun hak para buruh, tentunya kita akan merujuk pada draft RUU Cipta Kerja tersebut yang kini sudah menjadi undang-undang. Ada beberapa poin yang disoroti oleh para buruh tersebut, diantaranya yakni mengenai ditiadakannya upah minimum kota kabupaten serta upah minimum sektoral kabupaten kota dan hanya didasarkan pada upah minimum provinsi. Selain itu pun poin lainnya yang dianggap merugikan adalah adanya kemudahan bagi para pengusaha untuk mendatangkan tenaga kerja asing, kebebasan para pengusaha untuk tetap memberikan sistem kerja berdasarkan kemauan perusahaan saja. Para karyawan pun tidak memiliki kejelasan atas nasib mereka, apakah mereka akan diangkat menjadi karyawan tetap ataupun akan tetap menjadi karyawan kontrak. Kemudian sistem outsourcing pun dianggap terlalu bebas, dan para buruh pun tadi menyampaikan harapannya agar pihak pemerintah serta DPR mencabut Undang-Undang Cipta Kerja tersebut karena mereka akan terus melakukan aksi hingga nantinya ada sikap yang diambil oleh pihak DPR dan juga pemerintah terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi aksi unjuk rasa yang ada di kawasan Pulau Gadung, kami sudah bergabung dengan rekan Menia Mutiara, dan rekan Menia Mutiara silahkan dengan laporan Anda. Halo Tante. Baik, terima kasih Pangeran. Aksi mogok kerja nasional yang di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur tadi berlangsung dengan iring-iringan mengelilingi kawasan industri Pulau Gadung. Dan untuk mengetahui seperti apa, kita sudah bersama dengan Bapak Endang Hidayat selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja dalam bidang sektor industri, logam,
Elektronik dan Mesin. Langsung saja Pak Endang, selamat siang, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Baik, langsung saja Pak, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemarin, tanggapannya bagaimana Pak? Ya, kami dari buruh Federasi Logam Elektronik dan Mesin amat kecewa terhadap DPR yang tadi malam telah mengetok Omnibus Law menjadi undang-undang. Maka kami dari buruh yang ada di kawasan Pulau Gadung ini melampiaskan kekecewaannya, keprihatinan kami, yaitu melalui unjuk rasa nasional, mogok nasional di perusahaannya masing-masing. Oke, baik. Poin-poin mana saja yang dianggap merugikan bagi para serikat pekerja, Pak? Iya, tentunya yang pertama adalah poin tentang upah pesangon ya. Pesangon yang tadinya tertuang di Undang-Undang 13, sekarang dengan adanya Omnibus Law yang tadinya 34 bulan itu maksimal bisa mendapatkan senilai itu. Sekarang dengan Omnibus Law buruh paling maksimal mendapatkan sekitar 24 bulan. Ini yang kami kecewa karena upah pesangon itu adalah untuk menyambung hidup menjadi modal selanjutnya setelah tidak menjadi pegawai. Yang 34 bulan aja sejatinya buruh masih kurang, apalagi sekarang dipangkas menjadi 24. Itu poin pertama kekecewaan kami. Yang kedua tentang pekerja waktu tidak tertentu atau PKWT yang biasanya disebut tenaga kerja kontrak. Nah, yang kedua tentang kontrak ini, tadinya di Undang-Undang 13 diatur tentang jenis dan sifat pekerjaan yang tertentu. Sekarang menjadi untuk semua sektor, tidak ada musiman, tidak ada masa tenggangnya. Jadi PKWT itu akan berlangsung sepanjang masa. Itu. Dan semua jenis pekerjaan boleh mempekerjakan dengan sistem PKWT. Tidak cukup untuk subproduksi ataupun lain, tapi semuanya bisa diterapkan pakai PKWT. Yang ketiga, outsourcing. Outsourcing ini biasanya diterapkan di undang-undang itu diatur untuk pekerja-pekerja tertentu sebagaimana cleaning service, security, dan lain sebagainya. Sekarang bisa sepanjang masa. Dan yang keempat untuk pekerja wanita juga kasihan, ini dimarginalkan oleh Undang-Undang Omnibus Law yang tadinya mendapatkan cuti haid di hari pertama, ini sekarang udah tidak ada. Itu ya bentuk-bentuk keprihatinan kami. Yang kelima juga ada tentang UMK atau UMP. Biasanya kita di DK ini ada UMP dan UMSP. Nah, ini juga nanti diatur bagaimana UMP ini tidak akan lebih sebagaimana yang sudah biasa di Undang-Undang 13 bahkan di PP 78. Itu prihatin kami. Baik, terima kasih banyak Pandang atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi obrolan kami dengan Bapak Pandang Hidayat selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja di Industri Sektor Logam, Elektronik, dan Mesin. Kembali ke studio Deta dan Wilson. Terima kasih Meinia dan juga Pangeran atas informasinya. Selamat kembali bertugas.